Saya Junsian Christian Karo-Karo, NIM 18040182. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang jawaban ujian tengah semester saya, yaitu UTS Matematika TNI 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya, yaitu jawaban UTS Matematika TNI 1. Yang pertama yaitu diferensial orde pertama. Pada soal yang pertama dikatakan bahwa fungsi Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x tambah 1. Maka untuk turunannya yaitu X pangkat 2 dikurang 1, maka adalah hasilnya X. Jadi pangkatnya turun ke depan, jadi dikalikan dengan konstantanya yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Maka dapatlah 6X di sini. Kemudian 4X. X pangkat 1 dikurang 1 sama dengan X pangkat 0, yaitu 1. Dikali 4, maka turun hasilnya 4, dan konstanta ini tidak memiliki variabel X, maka hasilnya adalah C. Maka hasilnya setelah diturunkan adalah 6X tambah 4 ditambah C. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini katakan bahwa fungsinya adalah 2X dikali X aksen sama dengan 4Y kuadrat. Maka X aksen sama dengan dx per dy. Sehingga kita mengkalikan dy ke setiap sisinya. Sehingga dy di sini adalah mati. Maka dihasilkan 2X dikali dx sama dengan 4Y kuadrat dikali dy. Kemudian diintegralkan menjadi X kuadrat ditambah C1 sama dengan 4 per 3 Y pangkat 3 ditambah C2. C2 kurang C1 adalah C. Maka 4 per 3 Y pangkat 3 ditambah C sama dengan X kuadrat. Kita kalikan kedua sisi dengan 4 per 3. Maka hasilnya adalah Y pangkat 3 sama dengan 4 per 3 dikali dalam kurung X kuadrat dikurang C. Berikut hasil nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Di sini katakan bahwa fungsinya adalah X dalam kurung X kuadrat tambah 1 dikali dy per dx tambah 4xy sama dengan X. Maka kita bagikan per X kuadrat tambah 1. Maka hasilnya adalah dy per dx tambah 4x per X kuadrat tambah 1 kali Y sama dengan X per X kuadrat tambah 1. Integral P X dx sama dengan integral nilai dari sini 4x per x kuadrat tambah 1 dx. Maka dihasilkan adalah 2 ln kali dalam kurung x kuadrat tambah 1 sama dengan ln kali x kuadrat tambah 1 kuadrat, sehingga faktor integrasinya adalah x kuadrat tambah 1 kuadrat. Kembali ke fungsi awal, x kuadrat tambah 1 kuadrat di per dx ditambah x kuadrat tambah 1 dikali 4x y sama dengan x dikali x kuadrat tambah 1. Sama-sama dikalikan x kuadrat tambah 1 di semua sisinya. Kemudian turunannya d per dx dalam kurung x tambah 1 kuadrat y sama dengan x pangkat 3 tambah x. Maka dapatlah hasilnya x tambah 1 kuadrat kali y sama dengan integral x pangkat 3 tambah x dx. Sehingga hasil akhirnya adalah x tambah 1 kuadrat y sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah setengah x kuadrat tambah c. Ini hasilnya setelah diintegralkan ke diferensial orde kedua. Soal pertama dikatakan fungsi adalah y sama dengan minus cos 3x per 6. Maka untuk turunan pertama kita dapat y aksen sama dengan turunan dari minus cos adalah sinus. Jadi sinus 3x. Kemudian untuk dapat orde kedua kita turunkan lagi, maka turun dari sinus adalah cos 3x. Nomor 2 diketahui bahwa nilai y sama dengan 12y kuadrat, y aksen sama dengan 24y, dan y aksen kuadrat sama dengan 24. Maka kita masukkan ke fungsi. Y aksen kuadrat tambah y sama dengan y aksen ditambah 4y. Nilainya adalah 24 tambah 12y kuadrat sama dengan 24y tambah 4y. Kemudian hasilnya 12y kuadrat dikurang 28y sama dengan 24. Kita bagikan kedua sisi bagi 6. Maka dihasilkan adalah 3y kuadrat dikurang 7y sama dengan 6. Kemudian 6y kurang 7 sama dengan 0. Maka kita dapat di sini adalah 6y sama dengan 7 dan y adalah 7/6. Soal ketiga dikatakan
di sini fungsi terdapat d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah x. Maka kita integralkan menjadi d per dx sama dengan integral 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah x dx. Maka dapat hasilnya adalah d per dx sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat ditambah c1. Fungsi y sama dengan integral dari x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat tambah c1 dx. Maka dihasilkan y sama dengan 1/5 x pangkat 5 ditambah 1/4 x pangkat 4 ditambah 1/6 x pangkat 3 ditambah c1 dikali x tambah c2. Masuk ke diferensial order ketiga. Soal pertama, terdapat fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 8x tambah 12. Maka untuk turunan pertama yaitu 6x kuadrat tambah 8x tambah 8 tambah c, dimana diturunkan dari fungsi y di atas. Kemudian untuk y aksen kuadrat diturunkan dari fungsi aksen, itu menjadi 12x tambah 8 tambah c. Untuk y aksen pangkat 3 atau order ketiga, maka didapat nilainya adalah menjadi 12 tambah c. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 2. Di sini dikatakan bahwa fungsi y aksen pangkat 3 ditambah 3y aksen ditambah 8y sama dengan 0. Dimana dikatakan bahwa nilai y sama dengan e pangkat 3 per e pangkat 3x. Maka kita dapatkan y aksen sama dengan 3 dikali e pangkat 3x, kemudian y aksen kuadrat menjadi 9e pangkat 3x, kemudian y aksen pangkat 3 menjadi 27 e pangkat 3x. Maka kembali ke fungsi awal untuk mendapatkan nilainya menjadi y aksen pangkat 3 tambah 3y aksen tambah 8y sama dengan 0. Maka kita masukkan menjadi 27e pangkat 3x tambah 3 dikali 3e pangkat 3x tambah 8 dikali e pangkat 3x sama dengan 0. Maka dijumlahkan hasilnya menjadi 44e pangkat 3x sama dengan 0. Lanjut ke soal nomor 3. Pada order ketiga, dikatakan bahwa y sama dengan sin 5x. Untuk turunan pertama yaitu menjadi turunan sin adalah cos, maka menjadi cos 5x. Kemudian untuk y aksen 2 sama dengan turunan cos adalah minus sin, maka nilai menjadi minus sin 5x. Begitu juga dengan y aksen 3 menjadi minus cos pangkat 5x. Lanjut ke nomor 2, di mana dikatakan untuk memberikan 3 contoh pembuktian solusi persamaan diferensial order pertama. Soal yang pertama, dikatakan bahwa fungsi y sama dengan x ditambah a per x, maka sama dengan x ditambah a kali x pangkat minus 1. Kita turunkan dy per dx sama dengan 1 dikurang a kali x pangkat minus 2 atau sama dengan 1 dikurang a per x kuadrat. Maka a per x sama dengan y dikurang x. Maka kita dapat nilai a sama dengan x dikali y, x dikali dalam kurung y dikurang x. Kita lanjut ke nomor 2. Dikatakan di sini bahwa fungsi y sama dengan a sin x ditambah b cos x. Kita turunkan menjadi dy per dx sama dengan a dikali cos x dikurang b dikali sin x. Kemudian kita turunkan lagi menjadi d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan minus a sin x kurang b cos x, atau sama dengan minus dalam kurung a sin x tambah b cos x. Maka dapat nilai d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan minus y atau d kuadrat y per dx kuadrat tambah y sama dengan 0. Kemudian untuk soal ketiga, dikatakan bahwa dy per dx sama dengan 2x tambah 1, di mana y sama dengan 8 dan x sama dengan 1. Sehingga y sama dengan, kita integralkan 2x tambah 4 dx. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x tambah c. Kita masukkan nilai y. Y adalah 8. X, kita masukkan nilai x yaitu 1. Jadi 8 sama dengan 1 ditambah 4 tambah c. Maka kita dapat nilai c adalah 3. Kita masukkan ke fungsi lagi. Maka y sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah 3.